Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tipaldi. Kali ini kita akan membahas jebakan catur yang sangat terkenal, yaitu Fishing Pole. Jebakan ini ada pada pembukaan Ruy Lopez variasi pertahanan Berlin. Ya, apaan itu? Ya, itu ialah salah satu pembukaan yang diawali oleh E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, dan kuda F6. Ini ialah bentuk dari pertahanan Berlin. Dan di sini biasanya putih akan melakukan rokade pendek. Mengapa? Karena pion di E4 ya aman oleh benteng di F1. Dan walaupun di sini putih tidak rokade pendek, dengan melindungi pion seperti pion D3, maka di sini permainan dapat dilanjutkan seperti biasanya. Ya. Lalu setelah rokade pendek, apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan menggerakkan kuda kita menuju G4. Ya. Dan kita dapat melihat di sini kuda tidak begitu mengancam Raja Putih. Tetapi apabila di sini Putih mencoba memukul kuda dengan pion H3, maka di sini kita akan perlahan-lahan memajukan pion kita menuju H5. Ya, mengorbankan kuda. Yang jelas ialah di sini Putih akan mengalami kerugian yang sangat besar apabila memakan kuda di G4. Ya, ini ialah awal dari jebakan Fishing Pole. Apabila di sini Putih tidak memakan kuda, maka jebakan gagal. Jadi kita akan fokus terhadap Putih yang memakan kuda di G4. Kita akan melanjutkan dengan memakan pion di G4, memukul kuda di F3. Ada beberapa petak pelarian bagi kuda putih. Yang jelas ialah menggerakkan kuda selain ke H2 dan ke E1 akan berakibat fatal bagi putih. Ya. Dan kita akan mengecek satu-satu. Bagaimana jika kuda bergerak menuju E1? Kita akan melanjutkan dengan menteri menuju H4. Ancaman mat 1 di 2 petak, di H2 dan di H1. Yang jelas ialah di sini putih dapat memberi ruang bagi rajanya untuk bergerak dengan menggerakkan pion menuju F3. Ya, kita akan melanjutkan dengan pion G3. Idenya ialah menutup petak pelarian bagi Raja Putih di F2. Dan sekarang pada posisi seperti ini, mau putih bergerak kemanapun, di sini menteri harus bergerak menuju H1 dan skakmat. Contoh, apabila di sini gajah memakan kuda, kita akan menggerakkan menteri dan skakmat. Menggerakkan menteri menuju E2, skakmat. Menggerakkan benteng menuju F2, skakmat. Jadi yang jelas ialah menggerakkan kuda menuju E1 menghasilkan skakmat. Lalu bagaimana dengan kuda H2? Kita akan melanjutkannya dengan cara yang sama, menteri H4. Ancaman mat 1 di H2. Lagi-lagi apabila di sini putih menggerakkan pion, ya memberi ruang bagi raja, kita hanya perlu mendesak pion menuju G3.
menutup petak di F2. Tetapi pada posisi seperti ini, putih dapat menggerakkan benteng menuju E1. Ya, memberi celah bagi raja untuk kabur. Kita dapat langsung memakan kuda di H2, skak, dan setelah raja bergerak, di sini kita dapat bergerak menuju D4. Ya, rencana awalnya di sini raja putih akan kabur menuju E2. Tetapi kita dapat menutupnya dengan kuda D4. Dan lagi-lagi mau gerak kemanapun di sini, putih akan diskakmat dalam satu langkah, menteri H1. Sebagai contoh, benteng bergerak, skakmat. Menteri bergerak, skakmat. Ya, gajah makan skak, kita makan dulu saja gajahnya. Lalu gerakan selanjutnya, skakmat. Lalu bagaimana dengan pion F3? Memberi celah bagi raja untuk kabur di petak F2. Kita tutup dengan pion G3. Sakit. Dan langkah selanjutnya menteri H1, skakmat. Jadi yang jelas ialah kuda di F3 tidak dapat kabur. Jadi apabila di sini kuda tidak bergerak, kita hanya perlu memakan kuda dan kita mendapatkan kompensasi yang layak dari kuda kita yang dikorbankan di petak G4. Jadi itulah jebakan dari Fishing Fall. Jebakan dimulai dari pembukaan Berlin, variasi rokade pendek, dan kuda G4. Apabila pion memakan kuda, ya kemenangan yang mudah bagi hitam. Jadi itulah jebakan dari Fishing Fall. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.